Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Lumajang, saya ingin memberikan beberapa penjelasan penting terkait dengan keberlanjutan penanganan yang sudah positif sesuai dengan pengumuman resmi dari pemerintah. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil sebelum diumumkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi jenjangnya adalah begitu dinyatakan positif, yang pertama mengumumkan itu pemerintah pusat, betul ya? Kementerian Kesehatan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan, turun ke pemerintah provinsi mengumumkan terkait dengan siapa saja yang positif corona. Nah, makanya setiap update data kita itu selalu menyesuaikan update yang dirubah oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Contoh kemarin, begitu ada tambahan dari 1 menjadi 3 yang positif, itu yang mengumumkan dulu pemerintah provinsi. Nah, setelah pemerintah provinsi mengumumkan ada perubahan-perubahan positif di semua kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk tambahan itu ada di Kabupaten Lumajang, maka saya sebagai bupati mengumumkan berdasarkan hasil laboratorium yang diputuskan oleh pemerintah pusat dan provinsi yang sudah diumumkan itu. Kami mengumumkan terkait dengan nama-nama, bukan dari kami, nama-nama itu dari Kementerian Kesehatan turun ke pemerintah provinsi, dan kami mengumumkan tindak lanjut dari pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Bagaimana mekanismenya? Jadi semua yang diumumkan itu berdasarkan hasil swab. Itu resmi pengumumannya. Tentu hasil swab itu yang sampai kepada kami untuk menjadi rujukan, ukuran bahwa ini betul-betul atas hasil pemeriksaan swab. Nah, oke. Terkait dengan apa mungkin pemerintah berbohong? Saya kira kok tidak mungkin kami lakukan itu. Saya juga sebagai bupati tidak ingin ada warga masyarakat Lumajang yang teridentifikasi positif corona. Saya tidak ingin. Saya juga berkeinginan masyarakat Lumajang selalu sehat. Kita juga tidak bertambah yang positif corona. Nah, termasuk misalnya sekarang kami sampaikan, ini ada surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Timur. Saya bacakan, misalnya, kepada yang terhormat Bupati Lumajang di tempat, perihalnya tidak lanjut perawatan penderita konfirmasi COVID-19. Sehubungan dengan upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan penanganan secara tuntas, maka bersama ini kami sampaikan untuk kasus penderita konfirmasi positif COVID-19 dari hasil Public Health Emergency Operation Center Posko KLB Kementerian Kesehatan dengan inisial MI, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, berasal dari Kabupaten Lumajang. Ini juga sudah dinyatakan positif COVID-19. Nah, tapi kalau kami harus menyampaikan ini kepada masyarakat secara umum kan ya tidak mungkin. Surat-surat yang semestinya itu kepada kami secara pribadi. Apa langkah selanjutnya? Ya harus diisolasi dengan segala kerendahan hati kami semuanya untuk mau melakukan isolasi diri. Bagi yang memiliki riwayat sakit, tentu isolasinya di rumah sakit. Karena sewaktu-waktu virus corona ini memungkinkan orang secara mendadak berdampak lebih buruk terhadap kondisinya, begitu dokter ya? Yeah. Nah,
Termasuk bila ada yang positif corona tetapi tidak kooperatif, dengan berat hati kami akan lakukan isolasi di rumah sakit. Saya ingin sampaikan, corona ini bukan aib, bukan hal yang buruk, bukan. Siapapun bisa terjadi, bisa kena. Menteri sudah ada, wali kota sudah ada yang positif, bupati sudah ada yang positif. Bahkan istrinya Perdana Menteri di Inggris itu juga positif corona. Ini bukan aib, bukan. Karena orang yang kena positif itu bukan akibat melakukan hal-hal yang di luar norma-norma kehidupan sosial kita, bukan. Memang harus isolasi supaya tidak menyebar kepada orang lain. Nah, saya sampaikan lagi, untuk yang positif corona tapi kondisi sehat, dokter, disampaikan dokter, memungkinkan nggak orang positif corona tapi sehat? Sangat dimungkinkan Pak Wati. Jadi orang dengan kondisi yang sehat, apalagi usianya relatif muda itu mempunyai daya tahan yang bagus sehingga gejala-gejalanya tidak muncul, namanya karier, tapi dia mempunyai potensi untuk menularkan kepada orang lain. Nah itu yang bahaya. Dia sehat, tapi kalau menularkan kepada orang lain, apalagi orang lain itu sakit, yang berakibat kan orang lain ini kan kasihan, lansia dan seterusnya, itu sangat berbahaya. Ini yang masalah itu dia sehat tapi menularkan, itu yang masalah. Dan kemudian merasa sehat, begitu merasa sehat merasa tidak sakit, itu yang salah. Kalau sehat dan ternyata hasil swabnya positif corona, maka ya tetap harus mengisolasi, gitu dong. Ya, 2 minggu dengan harapan 2 minggu ini virusnya sudah mati, Pak Bupati, kalau daya tahannya bagus. Ya. Nah, kemudian langkah kami untuk melakukan identifikasi awal. Jadi pemeriksaan corona ini, identifikasi awalnya melalui rapid test. Nah, setelah rapid test baru swab. Begitu ya. Nah, sekarang dijelaskan rapid test itu bagaimana rapid test sama alatnya, coba dijelaskan. Terima kasih Pak Bupati, Ya. masyarakat Lumajang semuanya. Kita dari ATLM Rumah Sakit Dr. Haryanto Lumajang menerangkan bahwasanya tahapan screening dari rapid corona adalah pertama yang screening menggunakan rapid. Ya. Yang sudah kita punyai itu dari dropping dari pemerintah pusat. Bila mana dikatakan positif, itu akan naik kompim ke swab. Ya. Kami di sini menerangkan secara teknis. Setelah sampel darah itu memasuk dalam tabung vakum ETA. Jadi gini aja dijelaskan yang sederhana saja supaya bahasanya pas dengan masyarakat. Orang diambil darahnya. Ini pakai. Nah, ini alatnya. Jarum suntik. Kemudian masuk ke dalam namanya vakum. Ini darah nanti dimasukkan ke sini. Masuk ke tabung vakum. Ya. Oke. Kemudian kita campur. Kemudian kita ambil menggunakan pipet mikro dengan alat di sini ada yang namanya white tape. Kemudian kita ambil dari sini 10 mikro. Kemudian kita masukkan dalam lubang sampel di sini. Di mana? Lubang sampelnya mana? Lubang sampel. Ini. Nah, ini lubang sampel. Lubang sampel sebanyak 10 mikro. Setelah kemudian selesai, itu kita tetesi yang namanya buffer. Buffer itu teteskan pada lubang yang tempatnya buffer sebanyak 2 tetes. Setelah semuanya tahapan selesai, kita tunggu yang namanya inkubasi 15 menit. Nah, berarti ditunggu selama 15 menit. 15 menit. Hasilnya bisa diperoleh dalam waktu 15 menit. Ya. Kemudian nanti dari pencampuran antara buffer dan darah itu akan merambat ke dalam, bisa didekatkan ke dalam lubang bank ini. Nanti di dalam lubang ini itu ada yang namanya C sama T. Yang C ini namanya kontrol, yang T ini namanya tes. Ya. Dia harus keluar garis merahnya itu pada kontrol. Ya. Kalau di C negatif. Dia kalau di sini aja tanpa ada yang T itu negatif. Jadi gini, kalau garisnya itu satu itu
negatif. Negatif. Kalau garisnya 2, 2 berarti T dan C itu positif. positif. Seperti tes hamil itu ya? Ya. Ya. Tes hamil itu kalau ada merahnya 1, 1, kalau negatif 1. Kalau Negatif. positif 2. 2. Nah, sama. Mekanismenya sama. Ini bisa dideteksi dalam waktu 15 menit. 15 menit. Dalam kasus ini kami sampaikan bahwa beliau MI itu dilakukan swab ya. Dilakukan swab Dilakukan swab berapa kali? 3 kali. Jadi waktu awal masuk itu hari pertama dan hari kedua. Kemudian waktu mau pulang, katakanlah hari ke-7 itu diambil lagi dan tetap dikirim ke Jakarta untuk konfirmasi. Nah, ini hasil dari Jakarta itu yang memutuskan adalah Public Health Emergency Operation Center. Jakarta, bukan Lumajang. Nah, kemarin kita melakukan pemeriksaan rapid test terhadap beliau MI, ya, supaya memastikan terkait dengan karena belum turunnya hasil swab, kita pastikan melalui rapid test. Nah, rapid testnya beliau positif juga. Nah, begitu setelah rapid test ini positif, maka kita turun. Salah satunya dapat surat dari Gubernur Jawa Timur melalui Pak Sekda yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Kemudian kita juga memeriksa interaksi eratnya. Nah, ada hasil rapid test. Tapi nanti kita nggak bisa menyampaikan terkait dengan hasil rapid test karena memang ini untuk menjaga supaya kondisi yang benar-benar positif kita sampaikan positif. Yang hasil rapid test positif, ya kita tunggu hasil swabnya. Setelah pemerintah pusat menyampaikan hasil swabnya positif, baru kita menyampaikan. Jadi yang terbaik apa? Ayo isolasi, terutama yang positif. Saya masih mendengar ada beberapa salah satu yang positif corona, dia sehat, tapi keliling-keliling. Dianya mungkin sehat, tapi orang lain ini loh, kan kasihan. Orang lain yang didekati bisa jadi dia tertular. Mungkin dia sehat karena kekebalan tubuhnya kuat karena mungkin masih muda. Ya. Tapi kan yang sakit, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah berumur, itu kan jadi masalah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan supaya semuanya mendapatkan pemahaman yang benar tentang pencegahan ini. Misalnya ini sekarang ada salah satu pasien yang di RSUD Haryoto sebelumnya negatif ya, kemudian di rapid positif. Nah, sekarang kondisinya memburuk, tapi kita belum bisa menyampaikan bahwa ini positif. Tapi kan kondisi medisnya memburuk, ini harus kita tangani. Hal-hal yang demikian ini yang tentu harus dipahami secara bersama oleh masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa sama-sama dipahami, termasuk hari ini masyarakat yang sudah melaksanakan karantina wilayah di beberapa tempat yang bagi Lumajang ini zona merah. Karena begitu ada wilayah yang positif, tentu itu akan menjadi zona merah bagi Kabupaten Lumajang. Ayo bersama pemerintah punya kesadaran, pemahaman bersama bahwa kami terus bekerja keras untuk masyarakat Lumajang. Sekali lagi, tidak ada informasi yang kami tutup-tutupi, tidak ada informasi yang kami kurangi, lebihi, tidak. Semua adalah untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.